Renungan Harian Keluarga GMI Sabda Kehidupan, Selasa 26 Maret 2024. Yesus, lihatlah jemaat yang telah berhimpun ini, yang menantikan berkat sabda Injilmu di sini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tetap nyata dalam hidup kami. Secara khusus saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada kita pada saat ini, janganlah ada perpecahan. 1 Korintus 1 ayat 10-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat. Selisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat mungkin terjadi dalam setiap hubungan, terutama dalam sebuah komunitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya beda pendapat, beda pemikiran, beda selera, beda pilihan, dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi dalam komunitas gereja kita. Diawali dengan perbedaan, kemudian membentuk kelompok, dan berakhir dengan perpecahan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang kabar atau informasi yang didengar oleh Paulus dari keluarga Chloe bahwa telah terjadi perselisihan di antara jemaat Korintus. Salah satu problemnya hanya pengkultusan individu pemimpin yang diungkapkan dengan kalimat, "Aku dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas atau golongan Kristus," ayat yang ke-12. Mendengar adanya perselisihan ini, Paulus mengirimkan surat dan memberikan nasihat yang diawali dengan kalimat, "Demi Tuhan Yesus Kristus." Ungkapan ini memberikan penekanan bahwa apa yang akan dia sampaikan didasarkan pada karya Kristus Yesus, bukan pada jasa-jasanya selama memulai pelayanan di Korintus. Paulus juga hendak membawa jemaat untuk berpola pikir kristosentris, artinya bahwa apapun yang mereka lakukan pusatnya adalah Kristus. Pengajar boleh, tetapi tujuannya adalah satu, yaitu Kristus. Jadi pengenalan akan kasih Kristus itu adalah yang utama, karena dengan menghidupi Kristus, mereka bisa hidup erat bersatu dan sehati sepikir. Dengan demikian, ketika Kristus menjadi tujuan bersama, maka tidak mungkin terjadi perpecahan. Ada banyak hal yang memungkinkan adanya perselisihan, bahkan perpecahan dalam sebuah komunitas, termasuk gereja kita. Tetapi hal yang perlu diingat bahwa Tuhan tidak menghendaki perpecahan dalam tubuhnya. 1 Korintus 12 ayat 25-27. Dan hal ini bisa kita wujudkan dengan bersama-sama mengarahkan hati kita terfokus kepada Tuhan. Amin. Ditulis oleh Pendeta Pestauli Saragi, GMI Maranatha, Mangsang Batam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan menghendaki supaya kami erat bersatu, tidak terjadi perpecahan, terutama dalam persekutuan kami. Tuhan, berikan kami masing-masing kerendahan hati, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan, secara khusus gereja kami boleh tetap sama-sama merendahkan hati dan mengarahkan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh tetap bersama sepikir untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan boleh nyatakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, topik doa hari ini yang pertama, kita berdoa supaya setiap orang percaya menjadi pembawa damai sehingga tidak terjadi perpecahan dalam gereja atau dimanapun kita berada. Yang kedua, kita berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, pimpinan GMI wilayah 1, 2, dan pengembangan, para pimpinan distrik dan seluruh hamba Tuhan GMI. Yang ketiga, kita berdoa untuk pelayanan misi di GMI wilayah 2, terkhusus di Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jambi, dan Citramaja, terkhusus para hamba Tuhan
Tuhan di pos misi GMI dan para misionaris yang sedang melayani di GMI. Dan kemudian kita berdoa untuk program Badan Keanggotaan dan Evangelisasi GMI Wilayah 2, pelaksanaan konferensi misi di bulan Mei 2024. Badan Keanggotaan dan Evangelisasi GMI Wilayah 2. Tuhan Yesus memberkati.